Jadi teman-teman sekalian, kita berdiskusi di sini tentang memajukan perfilman Indonesia. Saya akan sampaikan bahwa cara pandang kami terhadap pembangunan di dalam beberapa aspek, misalnya pembangunan manusia, baik itu aspek kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan, itu harus dipandang semua yang kita kerjakan itu sebagai investasi, bukan dipandang sebagai cost. Karena kalau dipandang sebagai cost, kita langsung berbicara tentang bagaimana mengendalikan cost itu supaya seefisien mungkin. Tapi kalau dipandang sebagai investasi, maka kita akan berpikir bagaimana yang kita nanti dapat dari apa yang kita keluarkan sekarang. Itu cara pandang yang kami ingin sampaikan di sini. Jadi ketika bicara tentang ini dan film ini, saya cerita sedikit ya. Saya masa kecil saya ini saya menikmati sekali nonton film. Yang rasanya pada waktu itu agak unik buat kami yang di Jogja. Ada film yang di bioskop. Kalau di Jogja ada film yang di GKU. GKU itu namanya Gedung Kuliah Hukum. Itu gedung seperti ini yang kira-kira bisa menampung sekitar 200 sampai 300 orang mahasiswa. Nah, di GKU itu sering dipasang film-film yang tidak muncul di bioskop. Nah, ini film-film yang dipilih oleh Fakultas Fisip mungkin itu kan, itu GKU Fisip. Yang mengajak saya siapa? Ayah dan ibu saya. Jadi ayah ibu saya itu mengajari nonton film. Dan ajar nonton filmnya apa? Nonton film di GKU. Film-film yang dipilih hampir semua adalah film-film kalau yang kriteria tadi itu yang paling ujung, yang pada dapat award yang belum tentu langsung dari di pasaran. Tapi itu film-film yang ditayangkan di GKU dan kami rutin, nanti boleh dicek pada era itu. GKU itu yang nonton mahasiswa, yang nonton keluarga mahasiswa atau keluarga kampus, film-film yang bagus-bagus bermutu dan ini pengalaman saya masa kecil. Lalu ketika di layar lebar sama kami itu sering nonton dan di rumah setelah selesai nonton film nanti suka diskusi tentang apa yang tadi kita tonton sama-sama, apa saja yang tadi terjadi di dalam film itu menjadi obrolan. Padahal kan yang ditonton itu bukan dokumenter, yang ditonton itu imajinasi, adalah hasil imajinasi yang diwujudkan dan itu menjadi bahan. Lalu saya merasakan sekali betapa ini adalah medium yang powerful. Saya rasa semua ahli di bidang ini pasti tahu persis. Ini membentuk kesadaran kolektif kita di bangsa tentang masa lalu, masa depan, dan lain-lain. Nah, saya membayangkan, Bapak sekalian, kami ingin kira-kira sederhananya film Indonesia dan kalimat ini itu munculnya sesungguhnya pertama kali ketika saya berdiskusi soal perfilman saat bertugas di Kemdikbud. Yang kemudian sering saya pakai dalam urusan lain. Tapi mulainya waktu itu dalam urusan kebudayaan dan perfilman. Kita ingin industri film kita itu bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan tamu mempesona di negeri orang. Kalimat pikiran ini itu munculnya sesungguhnya pada saat kita berbicara perfilman. Bagaimana jadi tuan rumah di negeri sendiri dan bagaimana menjadi tamu mempesona di negeri orang. Nah, untuk ini bisa dikerjakan, menurut hemat kami, pemerintah harus menakar diri. Memiliki kewenangan bukan berarti memiliki pengetahuan. Punya kewenangan belum tentu tahu apa duduk masalahnya. Dan belum tentu tahu apa yang harusnya dikerjakan. Jadi kalau tadi diceritakan tentang ekosistem perfilman, saya mau buat singkat aja karena kalau fakta-fakta semuanya di sini udah pada tahu. Ini saya udah nyiapin sebenarnya. Fakta ini kan sudah tahu nih. Baru 20% punya layar bioskop, 69% ada di Jawa, kemudian 63% warga Indonesia penikmat film bajakan. Ini kan fakta gitu ya. Iya, lalu tadi ceritakan di Indonesia satu layar 400.000 orang.
ada 278.000 juta penduduk, layarnya cuma 2.100. Di Korea 50 juta penduduk, layarnya 5.000. Lalu tadi diceritakan juga nih, 1 dari 10 lulusan sekolah film tidak terserap di industri link and match. Ini apa ya? Fact yang semua udah pada tahu sebetulnya. Nah ini yang saya tadi sampaikan, kita ingin tuan rumah di negeri sendiri dan tamu pesona di negeri orang. Jadi bayangannya, visi kedepannya itu bisa begitu. Nah, bagaimana melakukannya? Dalam bayangan kami, itu memperkuat peran negara dalam membangun budaya sinema di Indonesia. Peran negara harus ditingkatkan, dan koreksi kalau saya salah ya, ini bukan saya ngomong di antara teman-teman perfilman, tapi pengalaman saya berinteraksi dengan orang-orang film, hampir semua orang film itu nature-nya idealis. Hampir semua orang film itu nature-nya idealis. Kalau tidak idealis rasanya nggak ada di film. Betul ya? Nah, orang-orang idealis itu biasanya tidak lalu bisa menerjemahkan itu di dalam produksi yang secara komersial itu akan baik. Ini kan dilema di mana-mana. Saya juga sering kali ketemu oleh seniman-seniman itu yang pada maju biasanya istrinya jago manajemen atau suaminya jago manajemen. Tapi kalau suami istri dua-duanya di artis biasanya ya begitu-begitu aja. Gitu. Ini menggambarkan ada satu fakta di dalam ekosistem ini yang negara harus hadir. Jadi kami membayangkan satu investasi besar-besaran untuk ekosistem film nasional. Jadi harus ada komitmen fiskal. Kalau negara itu harus komitmen fiskal yang cukup untuk membuat ekosistem yang tadi sudah digambarkan. Jadi ekosistemnya apa sih ininya, aspeknya? Satu soal pendidikannya. Betul ya, tadi sampaikan di sini. Kemudian yang kedua adalah yang kedua aspek produksi, yang ketiga aspek distribusi, kemudian ekspedisi dan apresiasi dan literasi. Nah, ini teman-teman, kalau kami berpandangan ketika kami bertugas, maka kami ingin agar teman-teman di dalam industri perfilman itu merumuskan 4 hal. Satu, apa yang dikerjakan sekarang yang harus diteruskan, ditingkatkan. Yang kedua, apa yang ada sekarang yang harus dikoreksi. Koreksi. Yang ketiga, apa hal yang harus dihentikan dari yang kita kerjakan sekarang. Yang bikin repot, yang bikin rumit, yang mengganggu. Regulasi yang luar biasa efektif dalam menghambat dunia film. Yang keempat, ada hal baru apa yang harus kita kerjakan supaya ekosistemnya sehat. Nah, kami lihat kenapa fokusnya pada ekosistem, karena ini adalah industri kreatif yang dibutuhkan oleh ekosistem yang sehat. Kalau ekosistemnya sehat, maka semua pelaku yang ada di dalam industri ini akan bisa tumbuh dengan baik. Nah, tugas negara itu membangun ekosistem yang sehat, menyiapkan ekosistem yang sehat, bibit yang baik. Ini kalau kita pakai istilahnya ekosistem. Ekosistem ini kan istilah yang biasa dipakai dalam biologi sebetulnya. Ekosistemnya kira-kira begini, bibit yang bagus perlu tanah yang subur, baru bisa tumbuh. Tapi dia tidak akan tumbuh dengan baik kalau iklimnya tidak sehat. Iklimnya, cuacanya nggak baik. Bibitnya di mana? Bibitnya di rumah, bibitnya di sekolah, karena itu pendidikan vokasi perlu ada. Kemudian tanahnya di mana? Nah, ini tanahnya tempat kegiatan produksi, unit usahanya, itu adalah production house-nya, itu tanahnya yang buat bibit tumbuh. Lalu iklimnya di mana? Nah, iklimnya adalah regulasi yang bisa membuat tanah itu makin subur. Bagaimana financing dibuat regulasinya agar bisa dapat permodalan yang cukup. Bagaimana financing untuk bisa membangun layar yang banyak di mana-mana. Itu semuanya sifatnya pada cuaca. Jadi saya membayangkan sekalian, di dalam urusan ini kita ingin duduk melihat apa yang dibutuhkan, lalu negara invest. Dan dalam pandangan kami, kalau negara invest di sini, dampaknya untuk kemakmuran Indonesia itu dahsyat.
Dampaknya dahsyat. Teman-teman sekalian, kalau datang ke pertokohan-pertokohan di Indonesia, di Jakarta, maka akan terbayang berapa jumlah restoran Korea yang ada di situ. Itu dahsyat betul. Jepang itu dahsyat betul. Dan itu semacam turunan dari keberhasilan industri kreatif yang ada di Korea yang menyebabkan kita semua memiliki keinginan tahu, keinginan melihat. Nah, saya sempat perhatikan itu film-film yang dibuat ini, kalau udah sampai kepada makan itu di zoom in kalau bahasa kita. Ditunjukkan makanannya, ditonjolkan makanannya, cara makannya segala, sampai kita pengen makanan itu. Dan kita ketika pengen makanan itu kita cari pula di itu. Seperti yang kita tonton di film tadi gitu. Itu makannya begitu, cara makannya. Saya lihat ini cara promosi luar biasa gitu. Coba kita begitu, gudeg gitu misalnya gitu. Pisang goreng pula gitu. Ya, maksud saya ada banyak sekali ruang kemakmuran yang muncul kalau kita membangun ekosistem ini dengan baik. Kemudian yang kedua adalah ruang produksi film yang nyaman dan aman bagi seluruh pelaku film. Yang ketiga adalah akses yang merata dan inklusif terhadap dunia perfilman di seluruh Indonesia. Nah, saya pernah melihat, saya pernah melakukan hal yang setara ini. Kami coba share sedikit beberapa hal yang pernah kita kerjakan, yang saya kerjakan ketika saya bertugas di ya. Beberapa hal yang pernah kami kerjakan ketika kita bicara memajukan perfilman di Indonesia selama kami bertugas di kementerian maupun ketika di DKI. Saya ingat ketika DKI kita dengan menggunakan PD Pasar Jaya memanfaatkan ruang-ruang di pasar untuk menjadi layar bagi pemutaran film-film kita. Dan kita ingin sekali merangsang anak-anak untuk menjadi atau terinspirasi masuk ke dunia perfilman. Waktu itu kita sengaja melakukan kelas inspirasi sinema, di mana duta-duta film itu datang ke sekolah-sekolah dan berbagi pengalamannya. Kalau kita bisa kerjakan banyak hal terkait ini, akan punya inspirasi, punya efek yang cukup besar. Di samping yang tadi diceritakan, pembentukan pusat pengembangan film di Kemdikbud ini badan yang sengaja dibuat karena pada waktu itu saya melihat tidak ada kantong negara yang bisa menyalurkan fiskalnya. Jadi menurut sekalian, ketika membangun badan, jangan dibayangkan badan itu yang akan berbuat. Badan itu dibutuhkan untuk alokasi anggaran bisa dilewatkan. Jadi jangan bayangkan badannya nanti mengerjakan semua. Tapi kalau tidak ada kantongnya, maka dia akan tersebatas sebagai kegiatan. Tapi kalau ada kantongnya, maka badan ini bisa bermitra dengan warga itu dengan badan usaha maupun dengan badan hukum lainnya, swasta, untuk memajukan perfilman lewat badan ini. Jadi saya tidak membayangkan membangun badan untuk mengerjakan semua urusan perfilman, tapi membangun badan untuk menjadi channelnya negara dengan industri perfilman. Lalu soal waktu itu, soal beasiswa film. Ini kembali ke sini. Bagaimana ke depan? Ada beberapa yang kami bayangkan. Satu adalah pengembangan talenta. Yang dua, dukung penuh produksi film. Yang ketiga, perlindungan bagi pelaku perfilman. Yang keempat adalah memperbanyak eksibisi film. Yang kelima adalah memperkuat data, hukum, dan regulasi. Jadi 5 ini yang kami bayangkan hendak kami kerjakan di Indonesia. Jadi pengembangan talenta
ini tadi disebut juga link and match untuk para siswa, kalau itu SMK atau mahasiswa, kalau itu di kampus. Kemudian alokasi anggaran untuk residensi dan fellowship untuk meningkatkan keterampilan. Kemudian program pengembangan script lab untuk para penulis. Ini contoh-contohnya. Jadi di antara aspek-aspek ini, teman-teman sekalian, dukung penuh produksi film itu bantuan pendanaan dan insentif pajak dari pemerintah, lalu peran sentral BPI sebagai mitra penting di jalan kebudayaan Kemdikbud, kemudian film inklusif yang ramah disabilitas, yang ini kita ingin dorong juga. Lalu perlindungan bagi pelaku film, ini perlindungan dari risiko keselamatan dan kesehatan kerja serta kekerasan seksual. Lalu di sini ada ruang untuk apresiasi dan penghargaan yang adil bagi pelaku perfilman. Lalu mendukung dibentuknya serikat pekerja perfilman untuk memastikan bahwa mereka memiliki ruang ekspresi. Nah, yang keempat terkait peningkatan jumlah layar. Jadi pemerataan bioskop. Kalau tadi kita mendengar faktanya baru 22%, rasanya kita harus tingkatkan. Saya sempat mendiskusikan ini, apakah kita kejar rasio ataukah kita kejar distribusi? Karena kalau kita kejar rasio, misalnya di Korea itu 1.400.000, kalau kita, Indonesia sekarang 1.400.000, kalau kita mau kejar angka ideal 100.000, barangkali itu angka ideal. Tapi angka ideal ini barangkali tidak akan membuat sebaran kita gradual meningkat. Kalau saya membayangkan pada fase awal itu mengejar semua kabupaten kota di Indonesia harus punya layar di setiap kabupaten kota. Kejar fase itu. Kalau fase itu sudah, baru kita meningkatkan rasionya. Jadi yang satu adalah distribusinya, baru yang kedua rasionya. Karena kalau kita kejar rasionya, saya khawatir nanti kita akan fokus di tempat-tempat yang banyak penduduk nih. Yang kurang penduduknya mungkin tidak akan lewat. Sementara begitu kita bisa memperhitungkan jaring distribusi negara kepulauan dan jaring distribusi ini benar, maka kedepannya peningkatan jauh lebih baik. Nah, kemudian pusat-pusat sinema tadi sempat ditunjukkan juga di beberapa wilayah. Kami termasuk yang model setuju dengan itu, Pak. Daripada satu yang difokuskan, lebih baik kita kembangkan di berbagai tempat supaya secara geografis pun lebih mudah untuk dijangkau. Lalu festival-festival film itu harus difasilitasi oleh negara, khususnya festival film. Jadi kita akan punya standar yang lebih tinggi dan alokasi anggaran yang diberikan itu harus cukup di sini. Lalu yang kelima terkait perkuatan data dan data hukum dan regulasi. Di antaranya adalah perbaikan dan integrasi data lintas instansi. Ini problem utama di Indonesia. Pemerintah Indonesia itu adalah kita memiliki banyak sekali data, tapi datanya tidak ngobrol satu sama lain. Datanya nggak ngobrol satu sama lain. Satu dengan sendiri-sendiri. Jangankan sebangsa, saya pernah alami di DKI, nggak usah di DKI, ini serius, ini kejadian. Saya juga dengan Kemdikbud, ini kejadian betul. Saya juga dengan Kemdikbud, ada data siswa dan ada data guru. Uniknya sekolah, kan begitu? Di sekolah ada guru, ada siswa. Itu ketika saya cek di Kemdikbud, database-nya dua database yang beda. Yang satu database siswa namanya Dapodi, yang satu database guru namanya Padamu Rebi. Dua-duanya dikelola oleh dirjen yang berbeda. Ngobrol enggak? Nah terus gimana kita mensinkronkan ini? Terus ketika mau disinkronkan sulit dan setengah mati, karena data itu seperti properti pribadi. Saya tugas di DKI, sama DKI itu ada pajak, ada pengurusan izin bangunan, ada tata ruang, itu kemudian ada data kependudukan, satu-satu semuanya punya database sendiri. Nah, akhirnya
Saya sempat kumpulkan semua harus jadi satu. Di Kemdikbud begitu, harus jadi satu. Kalau ada yang tidak setuju, silakan keluar dari barisan. Tidak, tidak, nggak lucu. Dan di DKI kita jadikan satu, namanya Jakarta Satu. Teman-teman sekarang boleh cek, namanya Jakarta Satu. Itu adalah hasil integrasi seluruh data yang ada menjadi satu database. Dan itu sekarang satu-satunya data berbasis spasial yang ada di Republik Indonesia adalah itu. Satu-satu. Itu hasil pemaksaan yang luar biasa. Karena saya katakan pada semua, bila tidak setuju, tidak apa-apa, mundur saja. Jadi saya tidak melarang tidak setuju. Tapi kalau mau di barisan ini, maka harus integrasi. Begitu diintegrasikan, maka yang terjadi adalah percakapan antar database. Kalau percakapan ketemu yang nggak sinkron di mana, dan ketika ketemu nggak sinkron di mana, mudah sekali kita membuat kebijakan. Nah, saya rasa ini hal yang sama terjadi. Tadi kan ceritakan tuh, kita nggak tahu berapa sutradara kita tidak tahu di mana saja lokasi talenta kita, tidak tahu siapa saja yang berminat invest di bidang ini. Oh, banyak sekali tuh. Yang database itu tidak pernah ngobrol jadi satu. Nah, ini salah satu hal kita ini. Sehingga harapannya nanti kita akan punya pusat data dan arsip film yang berstandar internasional. Lalu tentu saja yang terakhir ini harapan semua kita, bajaknya film itu, pembajakan itu diberantas. Karena ini kalau ban itu yang bocor itu di sini nih. Jadi ini salah satu. Tapi faktanya tadi proporsinya ternyata gede juga yang menikmati film-film bajakan di kita. Kesadaran soal ini harus dibangun. Jadi Bapak sekalian, teman-teman, ini yang menjadi 5 fase yang kita kerjakan, dan harapannya dengan ini maka pelaku perfilman Indonesia makin mudah berkarya, makin diapresiasi negara, dan ujungnya bisa juga makin sejahtera hidupnya. Mantap. Pokoknya inilah, kalau semua niat baik diaminkan dulu aja. Niat baik, keinginan baik kan aminkan gitu. Ya, jadi inilah yang menjadi rencana gagasan kami. Oh, nggak keluar di situ. Tolong dibuat. Oh, rupanya nggak nyambung lagi di sini. Oh, sorry. Jadi saya gerak-gerak tadi nggak kelihatan ya. Oke. Ini kira-kira. Jadi kita berharap nantinya ekosistemnya sehat. Jadi Bapak sekalian yang saya hormati, kami ingin agar industri perfilman kita kuat. Jadi yang kita bayangkan adalah empowering industri film dan memperkuat semua pelaku-pelaku agar bisa menghasilkan karya terbaik karena ekosistemnya dibuat sehat. Dan bagi negara harus ada kesadaran ini investasi, dan kalau investasi maka kita akan perlu waktu untuk menyaksikan returnnya. Tidak ada semua orang investasi tahu investasi sekarang hasilnya besok, nggak ada. Hasilnya itu pasti perlu waktu. Dan saya beberapa kali menunjukkan contoh di Korea itu. Mereka investasi serius itu pertengahan 80-an, awal 90-an dengan anggaran yang luar biasa besar. Tapi mereka tahu bahwa ini akan menghasilkan return kemudian. Nah, ini yang harus kita sabar. Nah, kita kadang-kadang pengen investasi sekarang sebelum pilpres berikutnya udah bisa tunjukkan fotonya. Ya, kan? Kita kan pengen bangunan yang sebelum pemilu berikutnya bisa difoto. Nah, sementara yang begini-begini itu kan nggak bisa difoto. Pembangunan manusia itu mau difoto apanya coba? Bangun ibu hamil dipikirkan, itu hasilnya 20 tahun lagi. Mau difoto apanya ibu hamil yang sehat itu? Ya ada, lalu yang bisa ditunjukkan. Gak bisa. Jadi kita ini perlu kesabaran melihat proses ini semua. Nah, saya rasa itu dibutuhkan pesan moral dari kepemimpinan nasional supaya alokasi untuk investasi ini disadari
oleh para pengambil kebijakan yang relevan agar bisa disetujui, agar bisa kemudian dieksekusi. Tapi saya yakin jumlah dan stok talenta kreatif kita tidak kurang dan tidak kalah. Yang dibutuhkan adalah iklim yang sehat supaya mereka bisa tumbuh.